Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Perkenankan saya pada kesempatan yang berharga ini menyampaikan satu bahasan tentang satu tema yang diberi judul hijrah akhlak. Hijrah akhlak ini tentu saja terkait dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 20. Nah, sebagai pengantar bahwa pembahasan tentang tahun baru Hijriah itu tidak lepas dari pembicaraan masalah hijrah. Dan kebetulan sekarang ini masih dalam momen tahun baru Hijriah 1442. Secara umum, hijrah bisa bermakna secara fisik dan non fisik. Nah, hijrah tempat merupakan bagian dari hijrah fisik tentu saja. Nah, untuk kondisi zaman sekarang, tentu saja hijrah secara fisik tidak selamanya dibutuhkan. Tergantung tempat yang kita sedang ada di dalamnya. Kalau memang tempat itu nyaman, tenang, dan membuat kita sesuai dengan harapan, tentu saja itu tidak perlu kita berpindah. Tentu saja ketika membandingkan di zaman Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, memang waktu itu tempatnya membutuhkan hijrah secara fisik. Nah, hijrah non fisik nampaknya kita selamanya akan membutuhkannya, bahkan sebuah keharusan, seperti diisyaratkan dalam sebuah hadis, al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Jadi hijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaitan dengan sikap. Disinilah kita punya kepentingan untuk membahas tentang hijrah secara non fisik. Nah, hijrah non fisik antara lain adalah hijrah akhlak atau hijrah perilaku, hijrah sikap. Dan lebih jelasnya kita mulai dari ayat Quran yang dimaksud di dalam bahasan ini, yaitu surah At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Terjemahnya bisa dilihat di sini. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat keuntungan atau mendapatkan kemenangan. Jadi ketika melihat dari ayat ini, sesungguhnya ada 3 hal yang bisa menghantarkan kita menjadi pemenang, yaitu yang menjadikan iman sebagai landasannya, hijrah sebagai proses berikutnya, yaitu perpindahan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk yang disampaikan tadi secara fisik ataupun non fisik. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan penuh kesungguhan, keseriusan, membela, mempertahankan, menyebarkan, mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan jalan Allah, yaitu al-Islam. Nah, ketika seperti ini, maka kata ayat ini a'dhamu darajatan indallah, ada kemuliaan, derajat yang tinggi di hadapan Allah,
bahkan menjadi pemenang di hadapan Allah SWT. Nah, kemudian secara khusus kita ingin melihat hijrah akhlak. Ya, bagaimana perubahan, perpindahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Seperti tadi diisyaratkan di dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan di sini misalnya dari sikap seseorang itu ria, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang. Kemudian menjadi berubah karena proses hijrah itu yang dilandasi oleh iman, menjadi orang yang suka berbuat dengan penuh keikhlasan, semata-mata mencari ridho dan pujian dari Allah SWT, bukan pujian dari orang tapi dari Allah SWT, yang diharapkan nanti Allah menyenangi, mencintai, bahkan akan membalas sesuai dengan janji-janji Allah yang banyak sampaikan di dalam keterangan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian ketika seseorang itu bakhil, orang kikir dengan hartanya, maka dengan hijrah yang kita inginkan, dengan momen tahun baru hijriah ini, menjadi seorang dermawan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian seorang pendendam diharapkan dengan momen hijrah itu akan berubah menjadi seorang pemaaf, sehingga ketika orang ada yang salah kepada kita, kita tidak langsung membuat hatinya tersinggung kemudian terus membuat dirinya sakit hati dan terus dendam kepada orang yang berbuat itu, tapi dia memaafkan, tentu saja sesuai dengan cara-cara yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya, seorang pemalas. Maka ketika ingin berhijrah akhlak, maka berusaha ingin menjadi seorang yang rajin, yang aktif untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu menyangkut hubungan kemanusiaan ataupun langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asalnya penakut menjadi pemberani. Ketika asalnya menyampaikan Islam takut, membaca Al-Quran takut, melaksanakan kebaikan yang lain takut, maka seorang yang hijrah akhlak itu menjadi berusaha memberanikan diri demi kebaikan dan kebenaran. Tentu saja kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dasar-dasar yang jelas. Kemudian asalnya suka kufur nikmat, tidak mengakui atas nikmat yang Allah berikan ataupun tidak mensyukuri, maka dengan hijrah ini berusaha menjadi orang yang mensyukuri nikmat, mengakui itu dari Allah, kemudian mengucapkan kalimah-kalimah yang menunjukkan tentang pujian kepada Allah, bahkan dia menggunakan segala kenikmatan itu untuk keridhaan Allah SWT. Kemudian sikapnya asalnya suudzon kepada orang, maka berubah dengan hijrahnya itu untuk menjadi yang husnuzon, baik sangka, karena pada dasarnya kita akan butuh dengan hubungan antar satu dengan yang lain. Disinilah pentingnya perubahan perilaku menyangkut asalnya buruk sangka menjadi baik sangka. Asalnya setiap saat itu enggan berbuat baik menjadi mau berbuat baik, walaupun sekecil apapun gitu ya. Bahkan sebuah hadis mengatakan habul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik amal itu, kata sebuah hadis, adalah orang yang dawam, orang yang kontinu, orang yang berkelanjutan melaksanakan kebaikan walaupun itu hanya sedikit. Nah, ini ada kemauan untuk berbuat. Kemudian yang rakus, yang tamak menjadi qanaah, merasa cukup dengan yang Allah berikan dengan menikmatinya. Kemudian asalnya takabur, sombong, terlalu berlebihan dalam membanggakan dirinya, kemudian menjadi rendah hati. Kemudian asalnya egois menjadi toleran, asalnya hanya mementingkan diri sendiri, kemudian menjadi menghormati orang lain, harga orang lain. Kemudian di dalam kebaikan-kebaikan itu hanya menonton, bisa menilai, mengamati dan sebagainya, tapi berbuat tidak. Maka dengan hijrah itu bukan lagi menonton, mengamati, tapi menjadi pelaku, menjadi orang yang aktif melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian asalnya maksiat menjadi taat, asalnya hanya berbicara kebatilan menjadi berbicara tentang al-haq.
tentang kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang datang dari Allah SWT. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang datang dari Allah, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu. Ini hijrah akhlak, hijrah perilaku, hijrah sikap, hijrah di dalam keseharian kita tentu saja kita butuhkan. Nah, kemudian sebagai penutup dari materi singkat ini, maka iman sebagai landasan hijrah dan jihad. Kemudian hijrah sebagai proses yang terus-menerus harus berjalan di dalam keseharian kita. Kemudian hijrah akhlak ini merupakan bagian dari upaya hijrah yang sangat penting dalam kehidupan umat sehari-hari ini. Kemudian ketika iman, hijrah, dan jihad, ya termasuk hijrah akhlak di dalamnya, ditanamkan dan diamalkan dalam diri umat, maka tabsyir Allah, kabar gembira dari Allah akan diberikan kepada umat tersebut, yaitu dengan menjadikannya lebih mulia di hadapan Allah dan menjadi pemenang, al-faizun, sesuai dengan ayat tadi, surah At-Taubah ayat 20. Insyaallah semoga saja kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.